Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Alladzi an'ama 'alaina wa hadana. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli syukri wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya halim ya sattar ya rabbal alamin. Amma ba'du. Janabal ulama, para alim dan ulama, para ustadz, ustadzah, para imam masjid, pimpinan majelis taklim, semuanya yang kita ta'zimi, pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama Korea Selatan yang berkesempatan hadir, dari Tanziliyah, Suriah, berikut kelembagaan dan penom-penomnya, semuanya yang kita hormati, ketua dan seluruh pengurus komunitas Muslim Indonesia Korea Selatan yang kita banggakan, ketua dan seluruh pengurus organisasi-organisasi yang ada, semuanya yang kita cintai, Bapak, Ibu, Mas-mas, Mbah-mbah, adik-adik, ikhwatul iman, seluruh jamaah saudara-saudaraku, mudah-mudahan senantiasa dikaruniai hidayah, ma'unah, maghfirah, rahmat, barokah dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semuanya berhak mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dikuatkan batinnya, dimantapkan Islamnya, dikokohkan imannya, dimuliakan akhlaknya, diistiqomahkan ibadahnya, disempurnakan takwanya, dimudahkan urusan-urusannya, dilapangkan dan dilancarkan rezekinya, dimuliakan, diselamatkan dan dibahagiakan dunia akhiratnya. Alhamdulillah, silaturahim akbar KMI Korea Selatan kali ini terasa istimewa dan sangat spesial karena bertepatan dengan tanggal dan bulan istimewa, ialah 12 Rabiul Awal. Maka kalau ada orang yang bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad, berbahagia, bergembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad, nah itu berarti temannya malaikat. Tapi kalau ada yang gak suka, kalau ada yang benci, marah-marah dengan peringatan Maulid Nabi, berarti temannya. Nah, simpel saja. Orang yang sekelas Abu Lahab, yang dilaknat Allah, diumpat Allah, dicaci maki Allah, dan itu diabadikan dalam Al-Quran.
sampai ada satu surat yang namanya surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Orang sebejat Abu Lahab pernah bergembira ketika mendengar kelahiran Nabi Muhammad. Itu saja besok di akhirat setiap hari Senin siksanya Abu Lahab itu diringankan seringan-ringannya. Padahal cuma sekali saja pernah gembira ketika mendengar kelahiran Nabi Muhammad. Itu orang sekelas Abu Lahab. Nah, yang hadir di sini senakal-nakalnya yakin nggak level dibanding Abu Lahab. Tuh yang rambutnya disemir, kupingnya dibolongin. Tubuhnya kayak kebun binatang. Itu punggungnya itu gambarnya kerbau, lengan kanan buaya, lengan kiri kadal. Nah ini dada ini kambing, perut ular, hadap ke bawah, jadi kepalanya ya di bawah. Mungkin senakal-nakalnya itu nggak level dibanding Abu Lahab, jauh, belum ada apa-apanya. Abu Lahab yang begitu bejat aja pernah gembira sekali mendengar kelahiran Nabi Muhammad. Itu dapat hadiah luar biasa. Di akhirat nanti setiap hari Senin siksanya diringankan seringan-ringannya. Apalagi kita insya Allah akan dibebaskan dari siksa neraka. Nabi Muhammad itu wulida hasanan tamman wa nasya'a hasanan tamman wa syaba hasanan tamman. Itu kok manggut-manggut ngerti artinya? Gak ngerti mantuk-mantuk. Nabi Muhammad itu lahirnya baik sempurna, menjadi anak-anak baik sempurna, menjadi remaja baik sempurna, dewasa makin baik makin sempurna. Dan klimaks dari kebaikan dan kesempurnaan Nabi Muhammad tergambar dalam ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Wafat sempurna kebaikannya, sempurna kesempurnaannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kebaikan sempurna dari Nabi Muhammad itu lurus, stabil, sedikit pun gak ada jeleknya, gak ada buruknya. Nabi Muhammad gak pernah nakal, gak ada jeleknya sedikit pun, baik sempurna. Nah kalau kita sebaik-baiknya kita pasti pernah nakal, pasti ada jeleknya. Betul? Walaupun sudah dipanggil Ustadz, gelarnya LC LPDI, walaupun sudah dipanggil Kiai, pasti ada nakalnya, ada jeleknya. Betul? Maaf, itu dua orang yang di sebelah sana, bahkan tiga orang ini semua alumni pesantren, sekarang udah jadi ustadz. Yakin dulu waktu di pesantren pernah nyolong, minimal gasap sendal. Bahkan kadang di warung makan pisang goreng 4 bayarnya 2. Aku ya tahu. Pengalaman memang. Orang jelek ada harapan untuk punya masa depan yang baik. Rawahu Anwar Zahid. Saya ulang ya, setiap orang baik pasti
punya masa lalu yang itu ada jeleknya, dan setiap orang jelek ada harapan untuk mempunyai masa depan yang baik. Sehingga kita nggak boleh suudzon kepada siapapun. Sampai Nabi menyatakan, la ta'jabu bi amril 'abdi hatta tanzuru kaifa yukhtamu bih. Kamu nggak usah heran dengan kebaikan seseorang, tunggu endingnya kayak apa, lihat akhir hidupnya seperti apa. Kamu jangan pernah menghina kejelekan orang, tunggu endingnya dia seperti apa, tunggu kematiannya seperti apa. Karena ada orang yang mulai kecil dia baik, ahli ibadah, tuwek-tuwek nakal, betik beling mati nesuul khotimah. Mulai kecil baik, dewasanya jadi ustaz, tapi begitu tua murtad. Ada juga orang yang maaf, mulai kecil nakal, remaja nakal, kerja ke luar negeri nakal. Ini orangnya datang ini, datang rambutnya disemir, kupingnya ditendek, tapi begitu tua dewasa taubatan nasuha, bahkan kebaikannya jauh lebih hebat daripada yang baik mulai kecil. Makanya Rasulullah pesennya kayak gitu, la ta'jabu bi amril 'abdi hatta tanzuru kaifa yukhtamu bih. Kalau ada orang yang sekarang kelihatannya hebat, nggak usah heran, nggak usah terlalu takjub. Bahasa Jawanya ojo gumun. Pertama, lihat pengaruh dan asarnya seperti apa. Dua, tunggu endingnya kayak apa. Wah, itu Anwar Zahid itu hebat itu. Kalau ceramah di mana-mana jamaahnya beludak. Jangan keburu kaget, jangan keburu heran. Lihat dulu hasil dan asar pengaruh dari majelisnya itu kayak apa. Bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik apa enggak? Berapa manfaat yang didapatkan dari hasil itu? Berikutnya, tunggu dulu endingnya kayak apa, perjuangannya seperti apa, nanti matinya kayak apa. Nah sekarang ada anak kok masya Allah nakalnya koyok kayak. Jangan dipandang hina, itu tampilan luarnya seperti itu. Anda nggak lihat kalau dalamnya lebih parah. Maka manusia itu yang dinilai bukan hidupnya tapi matinya, sampai yang diperingati juga kematiannya, namanya peringatan haul. Beda dengan Nabi. Kalau Nabi ada jaminan awal akhir pasti baik, maka kelahirannya langsung diperingati, namanya maulid Nabi. Nah kalau manusia ditunggu matinya dulu seperti apa. Karena sebaik-baiknya manusia hidup di dunia, kalau matinya mati jelek, ya nggak ada yang mau memperingati haulnya, betul? Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Nabi Muhammad itu dijadikan sebagai uswatun hasanah, teladan kebaikan dalam seluruh aspek kehidupan, agar kita menjadi manusia yang baik, benar, serta diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala, qaulan wa fi'lan wa taqriran, ucapan, tindakan, dan ketetapan Rasulullah menjadi teladan dalam kehidupan. Nah, petunjuk-petunjuk dari Nabi Muhammad itu menjadi satu aturan yang disebut dengan agama. Yang kita yakini, Islam yang kita peluk adalah agama yang paling benar dan diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna dina indallahil Islam. Para jamaah, sekedar untuk menambah wawasan bahwa secara umum agama itu ada dua jenis.
Pertama namanya agama samawi, agama langit. Kalau orang daerah saya Bojonegoro menyebutnya revival of religion. Kau usah guyu, aku juga gak ngerti artinya. Agama langit, agama samawi. Yang kedua agama ardi, agama bumi. Kalau orang daerah saya mengatakannya natural of religion, the earth of religion. Weh gak ngerti, gak usah guyu-guyu kayak. Agama samawi atau agama langit itu agama yang berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, disampaikan melalui malaikat Jibril kepada para nabi dan rasul, mulai Nabi Adam alaihissalam sampai puncaknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semua agama samawi. Dari semua agama samawi yang ada disempurnakan menjadi agama Islam. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau agama ardi, agama bumi itu ya kayak, maaf contohnya Hindu, Buddha, Konghucu. Kalau di Jepang ada Shinto namanya. Tahu kalau Korea sini apa agamanya saya nggak tahu. Apa? Oh sodron. Udah. Semua agama punya Tuhan. Kita umat Islam Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita wajib mengiktikadi, meyakini tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang berhak disembah, diibadahi selain Allah. La ilaha illallah. Nah, saudara kita yang Kristiani itu Tuhannya Trinitas. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Kalau umat Hindu Tuhannya Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Menurut kepercayaan mereka, Brahma itu pencipta, Wisnu itu pemelihara, Siwa itu penghancur, perusak. Kalau umat Buddha ada Tuhan kecil, ada Tuhan besar. Tuhan kecilnya Dipayana, Tuhan yang besar Mahayana. Kalau orang Jepang yang agamanya Shinto itu punya Tuhan namanya Amaterasu Ohomika. Dia punya anak mana maka antum bisa. Itu nek ngapal no suwe. Nah, Amaterasu Ohomikami loh, punya anak laki-laki namanya Ninikomi Mikoto. Punya anak perempuan namanya Ninini no Mikoto. Punya anak laki namanya Makoyoto. Punya anak laki namanya Hirohito. Terakhir Ajinomoto. Ayo gara-gara kan diomongin tenang-tenang. Semua agama punya pedoman berupa kitab suci. Kita umat Islam, kitab sucinya Al-Quran. Kalau umat Kristen, kitab sucinya Bible atau Injil yang asli. Itu macam-macam, itu ada perjanjian baru, perjanjian lama, ada Lukas, Barnabas, Matius, Yohanes, macam-macam itu. Kalau umat Hindu kitab sucinya Weda. Umat Buddha punya kitab suci Tripitaka. Wong Jepang agama Shinto itu punya kitab suci namanya Nihongi Nishi sama Nahonja. Kamu kalau nggak percaya nanya orang Jepang sana. Diomongi kok.
guyu pisan ka sak samplo salem lambe. Aku ngapalno suwe kok guyu. Kitab sucinya Nihongi Iski sama Nahonja. Dene ngomong ngawur karepmu. Kita wajib meyakini bahwa Al-Quran kitab suci yang paling benar, paling baik, paling mulia. Saking mulianya Al-Quran, apapun dan siapapun yang berkaitan, berhubungan, bersentuhan dengan Al-Quran pasti mulia. Coba kita pikir, Al-Quran diturunkan oleh Allah yang maha mulia, disampaikan kepada Nabi Muhammad, manusia yang paling mulia. Ayo diulang, semuanya ikut mulia. Yang ikut jawab mulia, saya doakan 2 hari lagi rezekinya lancar, minimal gampang golek utangan. Itu yang penting kok. Ada gak amin potong kamu tukang utang. Al-Quran diturunkan oleh Allah yang maha, disampaikan kepada Nabi Muhammad, manusia yang paling, melalui perut perantara malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling, disampaikannya pada bulan Ramadan, sehingga Ramadan menjadi bulan yang paling, pada satu malam, yang malam itu dinamakan Lailatul Qadar, sehingga Lailatul Qadar menjadi malam yang paling. Maka siapapun yang membaca, memahami, mengkaji, mendalami, apalagi mengamalkan Al-Quran, pasti akan menjadi orang yang mulia. Betapa sangat mulianya orang-orang yang bersentuhan dengan Al-Quran. Orang yang mengajar Al-Quran adalah orang yang paling mulia. Minimal kita harus rajin membaca. Syukur-syukur ikut program ODOJ, Audience One Day One Juice. Gak kira ngerti kok, gak kira ngerti. Oke, sebelah kanan ke resek roh. One Day One Juice itu 1 hari 1 jus. Hari ini jus mangga, besok jus apel, besok jus jeruk, besok jus wortel. Itu departemen perbadokan paham. Kalau bisa 1 hari 1 jus, berarti 1 bulan khatam sekali, setahun bisa khatam 12 kali. Keren. Kalau nggak bisa ya one day setengah jus, 1 hari setengah jus, itu nanti 1 tahun masih khatam 6 kali. Masih keren. Kalau keberatan one day seperempat jus, berarti setahun khatam 3 kali, masih mending. Masih keberatan one day one lembar, 1 hari 1 lembar. Keberatan Mateo boleh kayak wong Islam beropo. Quran itu pedomannya mau dibaca aja enggak loh. Dadimu yang jeburis kayak orang itu, wajah yang nggak pernah tersentuh cahaya Quran itu modelnya orang. Ayo gak terima kuliah. Majelis ini tetap barokah tanpa kehadiranmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Siapa yang ingin bercakap-cakap sama Allah, sapa kepingin omong-omongan ambek Gusti Allah, baca Al-Quran. Coba baca Quran itu kayak omong-omongan sama Tuhan, bercakap-cakap sama Allah. Keren. Wong nang iso omong-omongan karo Gusti Allah, gaya. Sampai yang sebelah kono lho iso omong-omongan ambek aku wis gaya lho. Aku mau ketemu apa saya, tak jok ngobrol suwe mau, foto bareng mau, sompon nang wisan, mesti pamer-pamerno keluargane. Desane mesti gempar mesti. Padahal itu baru bisa omong-omongan sama Anwar Zahid. Apalagi sampean bisa omong-omongan sama presiden. Oh gaya.
apalagi ini langsung omong-omongan sama Allah. Nah, orang yang paling sering omong-omongan itu kan berarti orang dekat. Yang paling sering omong-omongan itu pasti orang dekat, orang dalam. Yang paling sering omong-omongan sama presiden siapa? Ya orang dekatnya presiden, orang dalam. Yang paling sering omong-omongan sama Anwar Zahid siapa? Ya orang dekatnya Anwar Zahid, orang dalam. Yang paling sering omong-omongan sama Allah berarti dia orang dekatnya Allah, orang dalam. Siapa? Orang yang rajin baca Quran, wong jero. Makanya orang yang rajin baca Quran itu besok di akhirat nggak usah bingung-bingung cari alamat surga. Baru bangkit dari alam kubur udah dapat Sherlock. Bahkan dijemput panitia dari surga, dituntun untuk diajak ke surga. Enak, ono sing jemput, ono sing nuntun tekan swarga. Kan sampean nggak pakai pengalaman daerah kono. Nah ini ada yang jemput, ada yang nuntun. Itu orang yang rajin baca Al-Qur'an. Nah harusnya bukan hanya kita baca, tapi kita pelajari. Coba sekedar perbandingan saja ya. Al-Quran itu sumber dari semua ilmu pengetahuan. Ilmu apa saja itu sumbernya dari Al-Quran. Nah yang punya Quran umat Islam, harusnya umat Islam ini jadi umat terbaik. Sampai Allah menyatakan kuntum khaira ummatin, kalian adalah umat yang terbaik. Siapa? Ya umat Islam harusnya. Tapi kenapa kalah dengan Jepang dari segi teknologi saja? Jepang yang kitab sucinya Nihongi Ishi dan Nahoja, kita antemin terang. Serius ini. Oleh aku ngawur bro, mesti keliru ngomongku gak podo karo ngarep mau. Podo kan, sama kan? Nah, itu artinya kupingnya bosor. Jepang yang kitab sucinya Nihongi Ishi sama Nahoja, bener kok. Itu satu ayat pun gak ada yang bicara tentang impact, gak ada yang bicara tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Murni hubungan sama Tuhannya. Itu di kitab suci Nihongi Ishi dan Nahoja. Teman tak samlok salah berjetno kok lu. Satu pun nggak ada yang bicara tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi teknologinya Jepang kok hebat-hebat. Sementara Al-Quran itu 869 ayat bicara tentang impact. Tapi kenapa kita ketinggalan coba? Maaf, salah satu contoh. Afala yanzuruna ilal ibni kayfa khuliqat. Ini bicara ibil, onta, berarti ilmu biologi, ilmu perhewanan. Wa ilas samai kayfa rufi'at, bicara sama langit, ini ilmu antropologi, gak kira ngerti. Wa ilal jibali kayfa nusibat, bicara jibal ini gunung, ilmu vulkanologi. Wa ilal ardi kayfa sutihat, bumi, ini ilmu geologi. Nah sekarang ada ilmu yang mencakup semua ilmu, namanya Googleologi. Alim banget itu Syekh Google ya Allah, alim banget. Lah anak sekarang itu suruh ngaji Fathul Qorib, Fathul Wahab, males. Kitabnya kan Fathul WhatsApp, Rondotul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter, sama Nihayatul TikTok. Jadi torikohnya torikoh internetnya. Al-Quran itu 869 ayat bicara tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Harusnya kita penguasa impact. Tapi kenapa kalah sama Jepang? Dimana kitab sucinya Nihongi Ishi dan Nahoja, itu satu pun gak ada yang bicara tentang impact. Tapi coba semuanya Jepang, Suzuki Jepang, Kawasaki Jepang, Mitsubishi Jepang, Honda Jepang, Yamaha Jepang, Toyota Jepang. Coba oleh soto Lamongan. Coba pecel Madiun,
pempek Palembang, wingko Bapak, jenang Kudus, gudeg Jogja. Jadi kuntum ummatan badokan lillahi ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Udah. Iya. Agama mana? Ya kalau di Indonesia sarung saya bagi-bagi. Ya memang saya suka manggil jamaah, kadang anak-anak. Itu saya pengen tahu bagaimana keadaan anak-anak Indonesia, karena mereka adalah masa depan Indonesia. Saya pengen tahu bagaimana keadaan anak-anak umat Islam, karena masa depan Islam juga ada di pundak-pundak mereka. Maka saya panggil ke depan, saya tanya, ya subhanallah, ada yang baru 7 tahun udah pinter pidato, ceramahnya pinter, udah hafalan Qur'annya dapat 15 juz. Ada yang umur 12 tahun udah khatam Qur'annya. Tapi ya ono sih anaknya FF datang ini bapaknya alit atau bapaknya alit. Nah itu saya pengen tahu kok. Ya kadang-kadang ada juga yang remaja, yang dewasa, saya panggil ya biar ceramah itu nggak monoton. Awalnya sih ya dihujat, dilolok nih, waduh langsung waktu nentek, kayak tanya jawab, katanya jawab, kayak interview jamaah ini dilolok nih. Tapi akhirnya buri-buri tiru kabeh ngomong. Ya kayak metode ceramah gak bahasa mau ngawur, gak bahasa milok-milok ning wong. Nek bahasa codong luwak garangan begejil bahasa mungkin piye to wisan. Biar saya dihujat awal-awal kayak gitu. Akhirnya guri-guri ya karena memang yang paling mudah diterima semua kalangan ya model kayak gitu. Saiki yo tiru. Nenek wes terbiasa dengerin ceramahnya Anwar Zaid mulai zaman dulu, nggak kaget, memang kayak gitu cangkemnya Anwar Zaid itu mulai dulu dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, sekarang agama itu bisa tegak dengan 3 dimensi. Nah, tolong yang situ fokus konsentrasi ya, ini materinya agak tinggi. Kalau yang sebelah sini insya Allah nyangga. Kalau yang sebelah sana kan ketoro IQ-nya rendah-rendah. Jadi kalau mulai fokus dan konsentrasi. Soalnya kalau itu ganteng-ganteng tapi on. Pertama namanya dimensi ritual. Yang kedua, kan ngerti gitu. Yang kedua dimensi sosial. Yang ketiga dimensi intelektual. Understand? Gaya manusia. Nah, oke. Yang pertama dimensi ritual atau yang disebut ritus religius. Semua agama pasti punya. Di kita Islam ya ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada zikir, ada haji. Itu kan ritus religius. Wong Kristen ya duwe kayak kebaktian, misa dan sebagainya. Ono sing agama liya pakai yoga, pakai semedi, pakai bawa yang jenenge. Wong yang bukan agama aja punya kok. Kayak di Jawa itu kan ada kepercayaan semisal Darmo gandul, ini darmonya harus katut, kalau nggak katut bisa jadi gandul-gandul nanti. Itu juga punya ritus-ritus religius, dimensi ritual. Nah, kita bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, ini bahkan udah masuk pada wilayah ekstrim ritual. Maksudnya ekstrim ritual itu gini, rumah nasi sebelah kono, nggak pakai cerdas kono. Semua diagamakan, apa saja itu dihubungkan dengan agama. Itu yang saya maksud ekstrim ritual.
Coba atau coba. Sampai masjid itu disebut rumah ibadah. Loh, rumah kok ibadah? Peci yang warnanya putih itu disebut peci haji, padahal nggak pernah ke Mekah. Lah iya, ketu kaji, kopiah kaji, peci kaji, padahal itu nggak tahu numpak pesawat itu pecinya. Disebut peci haji, baju yang nutup aurat, busana muslim, busana muslimah, padahal bajunya nggak pernah mengucapkan syahadat. Loh iya toh? Sampai di Kediri itu ada tahu namanya tahu takwa. Nah, zaman pengen nyontoh monggo gawe tempe iman, onde-onde ikhlas. Tapi sabar, ketuk naudzubillah min dzalik. Orang kita itu suka kayak gitu. Nanti kalau ada, maaf, pohon cemara katanya pohon Kristen, padahal cemara nggak pernah dibaptis. Nanti kalau kurma katanya pohon Islam. Emang orang Kristen nggak boleh makan kurma? Ada yang over menurut saya. Sampai tanda palang merah di ambulan itu disebut salib gitu. Nah, itu tanda internasional kok salib. Apalagi itu tempatnya bersemayamnya jin-jin kafir. Kopla. Ini nyangkut jin kok nganggo ambulan ini jin bingung. Loh, sampai itu pernah yang rame juga di medsos, klepon diharapkan. Greget dong klepon itu udun. Ini overacting namanya ini. Ya nggak harus kayak gitulah. Ya memang kita itu udah masuk ekstrim ritual. Semua dihubungkan dengan agama. Sampai maaf, bank aja sekarang ada bank syariah. Betul? Ekonomi syariah. Coba saya hotel syariah. Aku khawatir bos-bos kalau prostitusi syariah. Coba ngomong masuk. Pelanggan juga itu. Nah ini kelemahannya, sayang itu hanya sebatas atribut, tapi jauh dari nilai. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga saya sering sampaikan kritikan di kita itu banyak mau'idoh hasanah tapi sangat sedikit uswatun hasanah. Coba acara di kita bangsa Indonesia itu acara apa yang gak ada mau'idoh hasanahnya? Hampir semua acara itu ada mau'idoh hasanahnya. Semua event, semua majelis ada mau'idoh hasanahnya. Ini liburan susuk aja mau'idoh hasanah, keren gak? Coba peringatan Maulid Nabi mau'idoh hasanah. Nanti Rojabiyah peringatan Isra Mi'raj mau'idoh hasanah. Menyongsong Ramadan mau'idoh hasanah. Di bulan Ramadan ada peringatan nuzulul Quran mau'idoh hasanah. Nanti lebaran halal bihalal mau'idoh hasanah. Pemberangkatan haji mau'idoh hasanah. Pulang syukuran haji mau'idoh hasanah. Tahun baru Islam mau'idoh hasanah. Semua mau'idoh hasanah. Walimatul khitan mau'idoh hasanah. Yang dihitan rabi walimatul nikah mau'idoh hasanah. Sepasar walimatul arus mau'idoh hasanah. Mantene matang walimatul amal mau'idoh hasanah. Mantene lahir no jenakno anak walimatul tasmiyah mau'idoh hasanah. Akikoh walimatul akikoh mau'idoh hasanah. Semua mau'idoh hasanah. Dan saya udah pernah diundang acara itu semua. Saya yang belum tinggal satu mau'idoh hasanah dalam rangka walimatul pegatan itu yang gak pernah. Di mana-mana mau'idoh hasanah. Tapi maaf, kenapa tidak bisa menjadi sarana turunnya hidayah? Gak mampu merubah kesadaran masyarakat menjadi lebih baik. Sebab cuma mau'idoh, bukan uswah. Banyak orang yang pinter ceramah tapi gak pinter jadi uswah. Pinter pidato tapi gak pinter jadi contoh. Guyumu kaya gak enak ono mecet. Kaya sing ngomong ngono lambemu. Banyak yang pandai berorasi tapi nggak pandai berekspresi. Lo sampeyan saiki lek derek tukang pidato, tukang ceramah, umbruan. Orang yang pinter pidato, ceramah yang enak, ngomongnya yang enak. Gelek ono nang medsos sak pirang-pirang
tinggal pilih sampean. Kalau hanya sekedar tukang ceramah, tukang pidato, tapi yang tukang uswatun hasanah sangat minim. Mohon maaf banget. Mulanya gak pati ono alfare, gak begitu ada pengaruhnya. Wong kadang-kadang ya dibilangin dalam majelis pengajian itu, ayo rukun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ayo bersatu padu, kompak, rukun, jangan berpecah belah, tidak rukun. Dan pulang dari pengajian tukaran. Woi, kadang-kadang pulang dari pengajian itu tukaran kalau ngancani kekiran perkara utangnya durung disawur. Janjine liburan kusok oleh-oleh bonus sama majikane mau bayar mau nyauti baik gak bayar-bayar. Ada nggak yang kayak gitu? Wong itu kok aku baju warna apa? Hah? Duduknya di bawah apa di tribun? Tribun di berangkai. Wala yaghdab ba'dukum ba'dha. Jangan diantara kalian saling menggunjing, ojo ngerasani. Di majelis pengajian ini dibilangin ojo ngerasani. Kiai ini durung mingkem lho, jamaah ngerasani, gak tanggung-tanggung, sing dirasani kiai ini. Ada nggak yang kayak gitu? Mau itu kok? Logo ngisor tanah tribun. Ayo. Dikira aku gak ngerti dirasani. Lu yang mau saya temen kamu. Kok malah ngono sih? Oh, no musiki jarene. Ya ini subhanallah. Jadi maaf ya, kita itu terlalu banyak konsep tapi miskin praktek. Kita itu kebanyakan trik tapi kurang action. Ngerti pora di zaman ini. Kakean teori kurang amali itu kita. Sorry ya. Kita punya an-nadhafatu minal iman. Wah itu milik umat Islam, milik kita. Di mana-mana ditulisi an-nadhafatu minal iman. Itu tentang kesucian, tentang kebersihan. Tapi coba kota di seluruh dunia ini yang paling terjaga kebersihannya Tokyo sama Singapura. Halah. Gak masuk. Tokyo sama Singapura, yang itu bukan kota Islam, dua-duanya bukan kota milik umat Islam. Maaf ya. Yang Korea sih masuk bersih dibanding karo Ponorogo. Loh, saya itu waktu ke Singapura sama panitia diajak jalan-jalan naik kapal nenggone sungai, ya mesti masuk nenggone gedung. Ini diajak jalan-jalan, wah masya Allah, itu airnya jernih, bening, sampai iwak cili-cili itu kelihatan. Saya nyari sampah satu pun nggak ada, mau plastik mau bekas botol air mineral gak, saking beningnya, sampai ikan kecil-kecil itu kelihatan. Lah nek nonggone Ponorogo kali gak ketok banyune. Sing plastik, sing kertas, sing sampah, sing botol, sing katok BH, softtek, masya Allah. Di masjid yang ditulisi an-nadhafatu minal iman. Tapi maaf banget, coba sampean nang jedinge masjidmu kok pesingil standar internasional, pesingil 17 derajat. Kadang masjid itu ono telek cecek telek tikus gak disuceni, malah dibunderi kapur ser ditulisi awas telek. Tapi tulisannya an-nadhafatu minal
Nah, itu yang saya maksud, kita itu kaya konsep tapi miskin praktek. Maaf, kita punya as-sariqu was-sariqatu faqtahu aydiyahuma. Pencuri dipotong tangannya, tapi kenapa pencuri kok masih merajalela? Yang dicuri duit rakyat, duit negara. Sampai maaf uang devisa, punya TKI, TKW, punya BNI, wah itu pemasukannya ke negara luar biasa. Tapi kadang-kadang perlakuan kepada para BNI itu sungguh sangat luar biasa. Ya bener, saya ini juga ikut memperjuangkan nasibmu. Ada di Malak sana sini, tidak karo-karo. Tenang aja, Menteri Ketenagakerjaan tak garap ini. Sama nih gak percaya dibinanya kok. Bener, undang-undang dan perlindungan ketenagakerjaan ini tak perjuangkan. Masih aku di DPR, aku belani dapuramu ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, coba, negara yang paling aman dari tindak kriminal itu Belanda sama New Zealand, Belanda sama Selandia Baru. Coba, yang itu juga bukan negara Islam. Coba saya aku tanya, dijawab, mesti jawabannya bodoh. Di tempat manakah orang paling sering kehilangan sandal? Masjid. Nah katanya masjid itu rumah Allah, Allah maha melihat. Lah sandal kok sering hilang? Sing jugui yo kae numpuk. Ar-rashi wal murtashi finnar, yang nyuap yang disuap sama-sama masuk neraka. Tapi korupsinya kita kok peringkat, korupsinya kita kok ranking. Malu-maluin. Nah ini yang saya maksud, kita itu kaya trik tapi miskin action. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo, maaf digembar-gemborkan, yuk bantu sesama, yuk bareng-bareng memajukan Islam, yuk bareng-bareng kita makmurkan masjid. Nah ini alhamdulillah panitianya dari Masjid Darussalam sedang dalam tahap melunasi utang. Maka kalau panjenengan melihat kotak-kotak kardus yang sebentar lagi akan keliling dari Departemen Permemisan, mohon, ini kan liburan, habis gajian, habis banyak bonus dari perusahaan, ya. Ayo disiapkan infak terbaiknya, nanti kita ngaji bareng-bareng. Setuju? Setuju? Ayo saya doakan pokoknya yang infak insya Allah diberkahi seluruh kehidupan dan keluarganya. Coba monggo bro, monggo. Ini kelihatannya Departemen Permemisan udah gak sabar. Ayo di 1-2 lagu sholawat, monggo bro, sholawat subhanallah. Hebat, Korea ini hebat luar biasa, sampai grup sholawatnya keren, mantap. Vokalnya juga bagus. Pokoknya Korea ini lengkap, TKI dan TKW-nya lengkap, BNI-nya lengkap. Oke, mulai yang terpelajar sama yang kurang ajar ada, mulai yang beradab sama yang biadab juga ada, komplit guys. Tapi yang paling keren lagi loman. Allahumma sholli ala Muhammad. Masjid jangankan hanya 400 juta, 500 juta, yang udah di atas 1 miliar won aja selesai oleh BNI Korea Selatan. Jadi ya ini wajib kita syukuri. Di liburan pertama sudah diawali dengan ngaji, diawali dengan sholawat, diawali dengan zikir, diawali dengan sedekah. Ini mudah-mudahan benar-benar akan berakhir dengan alhamdulillah, akan berhasil dengan penuh ridho dan barokah. Amin Allahumma. Ini yang saya maksud, suksesnya perjuangan dan pengembangan Islam oleh para ulama dahulu itu bukan dari mauidhah hasanahnya, tapi dari uswatun hasanah.
para ulama dulu, para kiai dulu berhasil mengembangkan Islam, mensiarkan Islam bukan dari ceramahnya, bukan dari pidatonya, bukan dari mauidhah hasanahnya, tapi dari uswatun hasanah, keteladanan dan contoh konkret yang diberikan. Allahumma shalli ala Muhammad. Kiai dulu itu apa yang dikatakan dilakukan, setiap kalimat, setiap ucapan itu diamalkan. Prinsipnya kiai biyen niku ngene, kabeh ilmu diamali, kabeh amal dielmoni. Pidato gak enak kalau kiai zaman dulu, ceramah bikin ngantuk dibanding dengan ustadz-ustadz sekarang kalah. Ustadz Said itu pinter ngolah kata. Legi-legi di rumahnya, tapi maaf, amaliyahnya, prakteknya kadang bertolak belakang dengan apa yang dia katakan. Mohon maaf banget, maaf banget. Kiai dulu itu kalau pidato nggak enak dan nggak pernah lama, naik panggung, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah supaya diridhoi Allah yang rajin sholat tahajud, tetap semanten akhirul kalam boleh. Tapi kiai yang bicara soal tahajud itu memang qiyamul lailnya istiqomah, tahajudnya rutin. Makanya jamaah manut, mau itu hasanahnya ampuh, mau itu hasanahnya. Kenapa? Karena yang menyampaikan monggo nindakaken sholat tahajud iku rutin tahajudnya. Lah saiki pengok-pengok ajak-ajak tahajud kok dene dhewe gak tau tahajud. Halo. Maaf. Besok pidato lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, supaya hidupnya barokah. Kalau pagi sholat duha cekap semanten akhirul kalam, assalamualaikum. Lo mau salam, ada yang usul, maaf yai, yang tahajud kemarin belum bisa menjalankan ya, ojo ditambahi sih. Oh ya wes lek ono duhane ora sido, ono ceramah ora sido, tapi ampuh itu loh. Nah sekarang kadang enggak, ada kiai atau ustaz pidato ceramah bab ikhlas 2 jam menerangkan tentang keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kita diperintahkan kecuali menyembah Allah dengan ikhlas, bukan karena apa-apa, bukan karena siapa-siapa. Murnikan amal kita hanya semata-mata karena Allah. Jangan berharap balasan dari manusia, kecil nilai balasan manusia. Kalau Allah yang membalas orang yang ikhlas itu, pasti balasan Allah tak terhingga nilainya. 2 jam pidato nerang nobak ikhlas. Lo selesai pidato, mulai gak disangoni sampai panitia, gremeng kok, nesu grundel. Makanya panitia ini harus mikir bagaimana supaya saya gak gremeng, supaya saya gak grundel. Wes gak usah tepuk tangan, gak penting. Ya Allah ya Karim. Jadi makanya kalau dia dulu itu ampuh ya, apa yang dikatakan diamalkan, apa yang disampaikan dilakukan, sehingga pidatonya ampuh dia dulu. Maaf, ada 20 orang nakal ngelumpuh nurun 0, 4, 6, 2, 10, 11, 12, 20 terus pokoknya ngelumpuh. Kosek sarungnya bentar dipidatoni 20 orang nakal ngelumpuh, dipidatoni sama kiai nggak lama, 5 menit diajak insaf, disuruh waras. Lu besoknya itu sing waras 19
yang nakal tinggal satu. Akhirnya 19 orang sembuh sowan kiainya. Alhamdulillah yai, teman-teman 20 orang yang nakal ini, geng nakal ini, sekarang yang 19 sudah insaf, tinggal satu orang yang nakal. Jadi kiai ini orang popo sing siji ben, go isen-isene neraka. Neraka yo perlu isi kok. Sing pundi yai go isi neraka? Yo kuwi sing jembure kuwi. Lah saiki ada anak nakal, wong nakal 20 ning kono ngelupuk dipidatoni Anwar Zahid 2 jam. Sesuk sing nakal dadi selikur. Ketambahan sing pidato. Malah aku sing katut bendecil-bendecil. Ini bedanya. Sehingga ya Allah, kalau kiai zaman dulu itu doanya juga ampuh, mau idoknya juga luar biasa ampuhnya, karena mengikuti prinsipnya Nabi, ana awwalu fa'ilin ala ma amartukum bi. Aku adalah pelaku pertama dari apa yang aku perintahkan kepada kalian. Nah kita kan enggak ajak-ajak sodako, sing mau panggung dhewe gak sodako. Aku barang ini. Ya oke, udah kalau gitu aku juga ikut biong sarung gak apa-apa. Benar, udah biasain. Oke, untuk kali ini spesial ya. Saya biasanya kalau di Indonesia seperti yang Anda lihat di video-video YouTube kami, Anza Channel. Anza itu singkatannya Anwar Zahid. Mungkin ada yang belum subscribe. Subscribe dong. Lihat di belah sana udah subscribe semua. Makasih, I love you. I love you semuanya. Kenapa main-main apa? Ayo mendengar apa teman-teman. I love you semuanya. I love you. Kok beda banget ya? Aku lagi nyawang krono kok padang. Nyawang krono kok bleren. Itu yang kayak yang saya sampaikan tadi. Biasanya kalau lihat di video-video kami di channel YouTube Anza Channel Anwar Zahid, dengan saya suka bagi-bagi sarung. Nah, kali ini malah spesialnya yang saya bawa bukan yang baru, tapi sarung yang pernah saya pakai. Jadi dulu saya itu kalau dikasih sesuatu sama kiai, wallah sampai sekarang itu masih tak simpen rapi dan tak pakai jimat, tak pakai arang-arang. Oke, kalau nggak percaya boleh main ke rumah saya, tak tunjukkan apa harga berharga saya. Ayo, kalau saya yang dari kiai saya. Nah, saya ini ruannya, saya punya sesuatu yang sangat spesial menurut saya, mahal banget bagi saya. Ini kopiah kuih. Lihat, ini selalu tak pakai kemana-mana, bentuk elek, tapi menurut saya istimewa. Ya, oke, tak lelang, kayak masjid. Izin aku KPKP nyumbang, aku gak nyumbang. Wes gak apa-apa aku tanggai kopiah mana. Loh, ini ketok elek, tapi ini spesial. Spesialnya, ini meskipun ditekuk-tekuk gak apa-apa ya. Bener. Aja mau pada Samsudin aku ya. Ini kopiah ini meskipun, loh karena ini kopiah ini beda dengan sirno nendasmu ini. Ini kopiah spesial, meskipun ditekuk diuntel-untel kayak gini. Ini setelah dibalik nggak ada lencunya sama sekali. Oto HP gak lencu. Itu bener. Makanya ini Siti mewah. Dan ini udah menemani saya puluhan tahun. Ini kopiah udah nemenin saya puluhan tahun. Gak apa-apa, mau MC dipandu. Oke, kopiah sama ini sorban saya ini yang tak pakai ini.
Monggo, MC dipandu monggo. Mana kira-kira cocok pakai no, gak cocok gak pakai no. Eman aku, bener eman aku. Aku ganti nganggo kopiah. Kayak lele, nggak apa-apa. Aku bawa serep kok loh. Kopiah kaji. Monggo.